Dunia digital semakin berkembang. Tentunya ini akan berdampak kepada para pelaku usaha atau para pedagang online ya. Nah, dengan adanya dunia digital, itu satu sisi buat para pedagang akan berdampak positif bila digunakan untuk hal yang positif. Akan sangat membantu ya dunia digital seperti iklan-iklan di media sosial yang sekarang banyak dilakukan. Tetapi ini bisa dimanfaatkan juga bagi oknum pedagang atau para penipu yang mau memanfaatkan dunia digital. Nah, dalam hal ini saya dari Meni Mini Moto akan menyampaikan beberapa tips supaya terhindar dari penipuan. Baik itu para penonton semua, baik yang udah tahu atau belum, ini saya mau berbagi lagi. Sebetulnya di YouTube saya itu udah pernah, di video YouTube saya udah pernah diulang tentang tips supaya terhindar dari penipuan. Saya sekarang mau sampaikan kembali kepada para penonton semua supaya lebih berhati-hati, lebih smart lagi ya. 3 tips dari Meni Mini Moto supaya terhindar dari penipuan. Pertama, jangan tergiur harga murah. Harga murah itu harus curiga, seperti itu. Yang kedua, itu harap video call ya. Nah, video call itu lakukan video call bukan hanya sekedar video call melihat barang saja, tapi harus video call lihat pedagangnya, bicara nyambung atau enggak. Jangan sampai nanti video call malah dihadapkan ke layar laptop misalkan dengan foto siapa, seperti itu. Jadi harus video callnya tatap muka, ajak berbicara, komunikasi, lalu ajak untuk melihat unit yang dimaksud, yang ditawarkan, lihat apakah sesuai, ajak berbicara, ajak komunikasi, terus lihat tokonya atau gudangnya, seperti itu ya. Jadi lakukan video call seperti itu untuk melihat unitnya, melihat orangnya, melihat tempatnya. Nah, jangan percaya hanya dikirim video, karena video itu bisa mencuri di tempat lain. Misalkan banyak juga para penipu itu mencuri di toko-toko para pedagang ya. Jadi jangan hanya percaya dengan melihat video saja, dikirim video. Beda video call dengan dikirim video, itu beda. Yang ketiga, jika pengiriman telah dilakukan, harap cek resi bukti pengiriman. Nah, resi biasanya ada nomor resi ya. Setiap misalkan kita biasa kirim pakai JNT Kargo, Indah Kargo. Nah, itu bisa di tracking. Jadi JNT Kargo, Indah Kargo itu dia punya websitenya untuk mengecek, untuk men-tracking nomor resi. Nah, kalau misalkan di trackingnya sudah sudah terdeteksi, posisi barang sudah masuk, itu boleh. Yang pasti sih nomor tadi yang jangan tergiur harga murah, itu juga kan relatif ya kalau harga. Terus resi juga itu kadang-kadang kalau ada permainan antara pedagang atau penipu dengan di pihak ekspedisi itu bisa terjadi. Jadi di input dulu supaya muncul, nanti kalau sudah dibayar dibatalkan, itu bisa aja ya. Yang paling mantap itu video call. Video call itu kita kalau misalkan video call nih, video call itu kita bisa screenshot minimal, saling men-screenshot wajah seperti itu ya, supaya kita tahu oh ini pedagangnya, oh ini konsumennya, seperti itu. Jadi 3 tips itu. Nah, gimana kalau misalkan kita kan di sini kebanyakannya online ya, kita jualnya offline-nya sedikit, kebanyakannya online. Kita jual-jual keluar kota, luar Jawa itu. Nah, biasanya kalau misalkan unit-unit yang kecil-kecil, ATP yang kecil-kecil, ini biasa kita kirim pakai ekspedisi yang sudah biasa kita pakai, seperti ada JNT Kargo, ada Indah Kargo, ada Baraka Ekspedisi yang biasa kita pakai. Nah, itu nanti kalau misalkan di kita itu, kalau misalkan mau order di kita, itu tinggal video call dulu, video call, langsung nanti minta alamat. Video call dulu, pastikan unitnya sesuai atau enggak, cocok atau enggak. Kalau sudah cocok, ya kita bicarakan harga. Kalau udah deal harga, kita bicarakan ongkos kirim berapa, nanti dicek dulu. Kalau semuanya sudah beres, semuanya sudah clear, nah nanti kita akan lakukan proses packing. Dan proses packing, dari mulai proses packing sampai pengiriman ke ekspedisi, nanti kita akan dinaikkan ke konten, biasanya di kita itu ke konten YouTube, ke konten TikTok, ke konten Reel Facebook. Nah, kita akan naikkan ke sana, dan nanti setelah ada resinya kita kirimkan ke customer. Dan setelah itu baru customer pembayaran ke kita, transfer, seperti itu ya. Jadi
Di Mini Moto itu nanti ada di bawah, itu ada nomor-nomor admin, itu silahkan kalau misalkan mau lewat admin juga boleh ke sana, tinggal video call dulu, cek barang, pastikan video call tatap muka, lihat barangnya seperti itu. Nah kalau misalkan ada penjual yang menolak untuk video call, itu biasanya hati-hati ya, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita pengiriman seperti yang barang-barang yang besar-besar, seperti ada ATP Kargo, nah itu pakai ekspedisi yang JNT Kargo, Baraka seperti itu kayaknya nggak, agak lumayan ini ya, agak lumayan sulit karena barangnya besar, panjang. Nah, sebaiknya kalau misalkan mau kirim ATP Kargo itu kita lihat dulu wilayah mana, daerah mana. Nah, kalau misalkan sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kita bisa kirimkan menggunakan towing atau truk ya. Tapi kalau misalkan untuk wilayah Sumatera itu teman-teman bisa ada dua opsi untuk wilayah Sumatera. Bisa kita cari yang paling murah ya ongkosnya. Bisa aja sih pakai ekspedisi, cuma kan agak lumayan mahal ongkosnya. Jadi kalau misalkan mau cari yang agak murah, alternatif, cari truk dari wilayah Sumatera yang suka masuk ke Jawa, yang suka kirim-kirim barang. Nanti dari sini, dari Jawa, dari kita ambil ATP Kargo. Atau misalkan cari towing yang suka jalan dari Sumatera ke Pulau Jawa. Nanti dari sini ngambil ke. Jadi bisa cari sendirilah ekspedisinya. Kecuali kalau untuk Indonesia Timur, misalkan atau Indonesia Timur atau Tengah atau Kalimantan, untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, Bali masih bisa pakai towing, pakai truk masih bisa. NTB, NTT, Sulawesi, Papua itu kita bisa bantu nanti pakai ekspedisi di pelabuhan. Nah seperti itu nanti kita atur pengirimannya. Tapi kalau misalkan lebih bagus sih konsumen yang punya kenalan ekspedisi. Jadi nanti kita tinggal kirim aja ke ekspedisi yang ada di pelabuhan biasanya. Nah itu khusus untuk pengiriman unit yang besar seperti ATP Kargo. Kalau yang unit-unit ATP biasa sih mini trial seperti itu sih gampang ya. Terutama ini yang ATP Kargo ya. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat para penonton semua. Sampai jumpa di next video.